Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah salat Jumat Masjid Al-Huda yang insyaallah dimuliakan Allah, marilah kita senantiasa menumbuh kembangkan, memperkuat ketakwaan, menjaga konsistensi keimanan, sekaligus menjaga kebersamaan, kerukunan, persaudaraan, dengan harapan Allah senantiasa memberikan kasih sayang kepada kita mulai dunia ngantos akhir zaman. Jamaah sekalian rahimakumullah, sebagaimana pesan indah di Al-Quran surah Ali Imran ayat 102, kita senantiasa dipanggil Allah Subhanahu wa ta'ala dengan predikat orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Konsekuensi orang yang beriman adalah ittaqullah, bertakwa kepada Allah yang sesungguh-sungguhnya, yang indikasinya adalah orang yang senantiasa wala tamutunna illa wa antum muslimun, membawa visi dan misi Islam, baik diri kita, keluarga kita, di tengah-tengah masyarakat kita, bahkan dalam rangka berbangsa maupun bernegara. Untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, satu perintah yang notabene merupakan sarananya Allah dengan Rahman Rahimnya, menunjukkan kasih sayangnya kepada seluruh makhluknya, tentu terhadap khususnya orang-orang yang bertakwa, yaitu Allah senantiasa menjaga kita, memberikan jaminan kebahagiaan hidup di dunia yang senantiasa menjaga syariatnya, yang nanti sampai di akhirat insya Allah layak masuk surga. Nah jamaah sekalian rahimakumullah, kalau hal ini tidak dijaga, maka dengan syariat-syariat yang Allah berikan kepada kita lalu kemudian kita bertolak belakang, kontraproduktif dengan apa yang digariskan Allah, maka yang terjadi adalah kehinaan. Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan rambu-rambu kepada kita di surah Al-Baqarah 112. Duribat alaihimuz zillatu aina ma suqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Jadi manusia itu akan diancam mendapatkan satu kehinaan, ya, dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang sanggup untuk mempererat, memperteguh, memperkuat tali hubungan kepada Allah maupun kepada sesama manusia. Nah, untuk itu jamaah sekalian rahimakumullah, jadikan pasca Ramadan yang notabene bulan Syawal mewujudkan kita menjadi pribadi yang soleh ritual dan soleh sosial, baik secara personal, secara horizontal, secara kultural, bahkan secara universal. Karena kita diciptakan Allah ini jamaah sekalian adalah sebagai rahmatan lil alamin, sebagai penyambung lidah, kepanjangan tangan Allah berikan Rahman Rahimnya kepada seluruh alam, sehingga kita layak dijadikan sebagai khalifah fil ardi, menjadi delegasinya Allah yang layak untuk memakmurkan di muka bumi yang luar biasa ini jamaah sekalian. Untuk itu adanya seluruh perintah yang ada di Al-Quran, seluruh perintah yang ada di sunnah Rasulullah SAW, semua akan bermuara kepada dua dimensi, yaitu hablum minallah dan hablum minan nas. Maka jamaah sekalian rahimakumullah, pasca Ramadan kita diperintahkan kutiba alaikumussyam, lalu konsekuensinya di surah Al-Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Jadi kita disuruh bercepat-cepat bergegas meraih ampunan dan surga Allah seluas langit dan bumi yang semuanya disediakan untuk orang-orang bertakwa. Di ayat 134 tiba-tiba Allah menunjukkan, menegaskan alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Dua ayat ini jamaah sekalian menggambarkan bahwa secara otomatis uiddat lil muttaqin,
surga yang disediakan orang-orang yang bertakwa, untuk orang-orang yang bertakwa, jelas orang yang bertakwa adalah orang yang rajin ibadahnya. Disuruh puasa, puasa, diperintah sholat, sholat, diperintah haji pun haji. Rukun Islam senantiasa disempurnakan. Itu adalah bentuk implementasi sholat ritual. Nah, sholat ritual ini jamaah sekalian secara komprehensif sudah diterapkan oleh orang-orang bertakwa. Nah, tinggal kemudian aplikasinya di dalam kehidupan kita. Maka ayat 134 lalu kemudian secara tegas alladzina yunfiquna fis-sarra wad-dharra. Orang yang bertakwa yang notabene sudah sukses ritualnya, soleh kepribadiannya dengan Tuhannya, hubungan dengan Sang Kholiknya, tinggal kemudian bagaimana aplikasinya. Kemudian yang pertama terimplementasi dengan peduli kepada sesamanya, yunfiquna fis-sarra wad-dharra, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kemudian wal afina anin nas, orang yang senantiasa kemudian menyadari bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Karena ketidaksempurnaan inilah jamaah sekalian, maka kemudian kita saling maaf-maafkan, saling menyadari kekurangan kelebihan orang lain. Dan disinilah sinergitas kita diuji. Apakah kita menjadi hamba-hamba Allah yang sekedar rajin ibadah secara ritual atau juga secara sosiokultural. Dan ini jamaah sekalian rahimakumullah yang akan tercermin, tergambar kemuliaan kita, agar kita ini bukan hanya soleh di hadapan Allah. Karena Allah tidak peduli dengan itu. Bahkan nuwun sewu jamaah sekalian, Allah itu tidak peduli kepada puasanya seseorang ketika tidak bisa menjaga perilakunya kepada orang lain. Berarti apa jamaah sekalian? Kita adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menjadi syuhada alinnas, menjadi suri tauladan bagi yang lain. Ya, ketika orang lain mungkin belum bisa saling memaafkan, kita yang harus menjadi teladan jamaah sekalian. Dengan bingkai keimanan ketakwaan kita jamaah sekalian, kita sama-sama menyadari bahwa kita adalah makhluk yang tidak sempurna. Dan kata Rasulullah, orang yang paling baik itu bukan berarti manusia yang tanpa dosa. Karena tidak mungkin manusia hidup tanpa dosa. Tapi sebaik-baik manusia kata Rasulullah adalah orang yang menyadari kekurangannya lalu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam konteks secara manusia, kita kemudian peduli kepada yang lain. Kalau kita bersalah minta maaf, orang lain minta maaf, kita segera memaafkan. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah yang kemudian kita akan menjadi orang-orang yang membawa visi dan misi rahmatan lil alamin, sehingga layak kita semuanya, fitrah kita sebagai manusia yang sempurna yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala dari embrio vita tersebut kemudian menjadi hamba-hamba yang mulia. Hamba yang mulia adalah ketika orang itu mampu memposisikan dirinya sebagai manusia, makhluk individual sekaligus makhluk sosial. Maka kemudian kita disebut kaum muslimin. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa itu muslimin? Kata dasarnya Islam. Dalam konteks ritual, segera kita tunduk patuh atas panggilan Allah Subhanahu wa taala, berserah diri kepadanya. Dalam konteks yang lain, as-salamah, tebarkan keselamatan antar sesama kita. Makanya setiap ibadah kita jamaah sekalian bukan sekedar dituntut sah secara ritual syarat rukunnya, tapi juga hikmah, esensi dan filosofinya, agar kita senantiasa menjadi hamba-hamba Allah yang dikawal dengan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, layak untuk mengembalikan diri kita dan dikembalikan oleh Allah kepadanya. Wadkhuli fi ibadi, layak menjadi hamba-hamba Allah, hamba Allah yang melaksanakan tugas-tugas penghambaan kepada Allah, sehingga kemudian konsekuensinya wadkhuli jannati, insyaallah hamba-hamba yang senantiasa layak dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat doa kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim.